Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 dari mata kuliah pengantar ilmu hukum akan membawakan sebuah proyek tentang eksploitasi sumber daya alam pada pertambangan di Raja Ampat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ukti Latiful Fitra. Saya Hotu Ardona. Saya Juta Syihide. Saya Karisma Madani. Saya Kailana Jamanda. Saya Rayhan Putradi. Baik, mari kita lanjut ke videonya. Kelestarian alam adalah fondasi kehidupan yang harus dijaga oleh seluruh manusia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, alam menghadapi tekanan berat akibat eksploitasi yang berlebihan, seperti penambangan hutan, penambangan tanpa kontrol, perburuan liar, serta pengambilan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Eksploitasi yang tidak terkendali tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup manusia sendiri melalui bencana alam, krisis air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim yang ekstrim. Untuk menjaga kelestarian alam, diperlukannya kesadaran kolektif bahwa sumber daya alam memiliki batas. Setiap pemanfaatan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab agar tidak merugikan lingkungan. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara selektif. Pertambangan wajib menjalankan prosedur ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi lainnya perlu diarahkan pada model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam pengawasan penegakan hukum serta pendidikan lingkungan sejak ini agar generasi yang mendatang dapat menikmati alam yang tetap sehat dan lestari. Raja Ampat dengan keindahan alamnya telah menjadi penopang utama dalam kehidupan masyarakat lokal melalui pariwisata, perikanan, dan tradisi adat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas pertambangan, khususnya pertambangan nikel, mulai menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem sensitif ini. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan berdampak pada kerusakan lingkungan, seperti sedimentasi yang menutupi karang, pencemaran air, hilangnya habitat biota laut, serta terganggunya mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, tekanan industri tambang juga membawa konsekuensi sosial dan budaya, mengubah pola kehidupan masyarakat. Pemirsa, rencana pemerintah menjadikan Raja Ampat sebagai tambang nikel menuai kontroversi. Greenpeace mencatat kerusakan lingkungan yang telah dan kemungkinan terjadi jika proyek ini dilanjutkan. Destinasi wisata unggulan Indonesia. Sekitar 46 km dari lokasi ini, ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya, inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Di tempat lain terdapat destinasi wisata paling ikonis di Raja Ampat, yakni Wayak yang menyuguhkan kumpulan bukit dan gunung kars di tengah laut. Tidak jauh dari Wayak ada aktivitas pertambangan di Pulau Kawe. Jaraknya sekitar 24 km saja. Dilarang melakukan penambangan mineral dan batu bara di pulau-pulau kecil gitu. Sekarang kan penghentian sementara kan tidak kita lihat. Kementerian Lingkungan Hidup masih meneliti dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh 4 perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah perairan dan daratan Raja Ampat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menjelaskan pihaknya juga akan mengambil dan menguji sampel di laboratorium serta meminta keterangan saksi dan saksi ahli untuk pertimbangan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak pihak, itu 75% spesies koral di seluruh dunia itu ada di Raja Ampat. Sehingga sangat pentingnya ekosistem Raja Ampat ini harus kita jaga dengan sangat hati-hati karena biodiversitinya yang cukup sangat tinggi. Dengan berbagai macam flora dan faunanya ini, maka Raja Ampat menjadi suatu titik sentral di pemerintah kita di Republik ini yang memang harus kita dengan hati-hati kita perlu kelola dengan sangat bijaksana. Dasar hukum utama yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor
4 tahun 2009 yang merupakan dasar hukum utama landasan yang membahas tentang pengaturan pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan penetapan kebijakan nasional. Keindahan Raja Ampat adalah warisan alam yang harus kita jaga agar generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alam ini. Pertambangan yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan Raja Ampat. Jaga alam, jaga masa depan, jaga Raja Ampat adalah permata Indonesia yang harus kita lindungi dari kerusakan. Kekayaan Raja Ampat adalah anugerah. Mari kita rawat dan pertahankan agar tetap lestari dan bermanfaat bagi semua. Bersama kita bisa menjaga keindahan Raja Ampat dan bijak dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas pertambangan. Seperti yang kita ketahui, menjaga kelestarian alam adalah sebuah keharusan. Apalagi di Raja Ampat, yang dimana Raja Ampat adalah surganya di Indonesia. Raja Ampat memiliki keindahan yang sangat amat indah, akan tetapi sangat disayangkan jika dirusak hanya dengan pertambangan hanya untuk nafsu semata.